Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak tercurah kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah, petunjuk kepada kita untuk kembali melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah yang kita harap apa yang kita laksanakan ini membuahkan pahala dan kebaikan untuk kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, teladan mulia yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai basyir, membawa kabar gembira bagi mereka yang tunduk patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai pemberi peringatan kepada mereka yang lalai. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Renungan kita pada Jumat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di dalam surat Al-Ankabut. Selain itu firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dua ayat ini adalah ayat yang cukup populer. Seringkali kita dengarkan dalam kajian-kajian dan dalam khutbah. Menggambarkan kepada kita tentang arti daripada sebuah ujian. Bahwasanya ujian itu adalah kepastian.
Ujian itu adalah satu keniscayaan. Orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diuji. Apakah ujian yang menimpa mereka itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, dalam bentuk musibah, dalam bentuk penyakit, dalam bentuk kesulitan dan kesusahan? Ataukah ada di antara mereka yang diuji dengan kenikmatan? Apakah diuji dengan kekayaan? Apakah diuji dengan pangkat, jabatan, dan lain sebagainya? Yang pasti, ujian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan siapa di antara mereka yang diuji ini yang betul keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul memiliki keimanan yang tulus, keimanan yang sejati dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak sadar. Karena dia menganggap bahwa ujian itu hanya sesuatu yang membuat dia menderita saja. Adapun yang lainnya dia tidak menganggap bahwa ini bagian daripada ujian. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya indah, hidupnya nyaman. Kemudian dia mengatakan, tidak ada di saya perasaan perubahan dalam diri. Tapi dia tidak sadar bahwa ternyata dia sudah gagal dalam melewati ujian, tapi dia tidak sadar. Ketika azan berkumandang, dia tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini merupakan kegagalan dalam ujian? Ketika diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepadanya, tapi malah justru dia menjauh. Bukankah ini merupakan satu kegagalan dalam ujian? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama mengatakan bahwa ketika saya diuji oleh Allah, saya mengucapkan alhamdulillah. Ditanya kenapa? Ketika dia menghadapi kesulitan dan dia memaknai bahwasanya ini adalah ujian dari Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Atau dia ditimpa dengan sakit, dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika ditanya, kenapa engkau mengucapkan alhamdulillah padahal kau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan, saya memuji Allah Subhanahu wa taala karena ujian yang menimpaku bukan pada agama. Ujian yang menimpaku bukan pada akidahku. Dengan ujian ini, saya bisa bersabar menghadapi ujian ini sehingga saya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian ini, saya bisa lebih banyak bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu nikmat? Ada beberapa hal yang patut kita renungkan jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bercermin bagaimana para nabi, bagaimana para anbiya, bagaimana para salafun saleh menghadapi ujian yang berat, ujian yang datang bertubi-tubi. Disitulah kita bisa mengambil hikmah dan belajar bagaimana kepribadian mereka ketika mereka mendapatkan ujian. Karena kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Jangan kita menyangka bahwa yang diuji
hanya pengikut-pengikutnya Nabi SAW saja, tidak. Bahkan Nabi menegaskan bahwasanya asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Kemudian orang yang mendekati keimanan para anbiya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita lihat ketika para nabi Allah Subhanahu wa taala diuji, ada satu pelajaran besar yang luar biasa kita bisa lihat, bahwasanya para salafun saleh ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap konsisten pada kebenaran yang diyakini. Dalam menyikapi ujian, mereka konsisten dalam menjalankan kebenaran. Mereka tetap konsisten di tengah terpaan badai. Mereka tetap tegar dalam menjalankan amanah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka tidak mudah goyah. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap bahwasanya tidak ada nih orang yang lebih berat hidupnya. Tidak ada nih orang yang lebih menderita daripada dia. Bahkan dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti yang diberikan ujian seperti ini? Bukankah saya ini adalah orang yang rajin ibadah? Bukankah saya ini adalah orang yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu? Kenapa saya menderita seperti ini? Tapi kita lihat bagaimana para salafun saleh, para sahabat-sahabat Nabi SAW, atau para anbiya, kita lihat dalam sejarah. Ujian yang datang silih berganti, belum selesai satu masalah, datang ujian yang lebih berat lagi daripada itu. Tapi kita lihat, dan kita bisa bercermin, bagaimana ketegaran mereka dalam menghadapi ujian. Bagaimana konsistensi mereka dalam menjalankan ibadah kepada Allah tidak berubah. Bahkan semakin dia diuji, ibadahnya semakin meningkat. Semakin dia diuji, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin luar biasa. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lihat bagaimana ketegaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal atau di fase dakwah sirriyah, di fase dakwah pada awal-awal fase dakwah di Mekah. Bagaimana sikap daripada orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Quraisy ini berbagai macam upaya untuk menghentikan laju dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siksaan yang dilakukan kepada para budak, siksaan yang dilakukan kepada orang-orang beriman itu sudah nyata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat apa. Dia melihat Ammar bin Yasir, dia melihat Sumayyah disiksa, dia melihat Bilal bin Rabah disiksa di hadapan matanya, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Karena memang pada saat itu belum ada perintah untuk melakukan perlawanan kepada kezaliman yang ada di hadapan beliau. Sehingga datanglah tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita berdamai saja, kita beribadah gantian? Hari ini saya sembah Tuhanmu, besok saya sembah kau, besok sembah Tuhanku." Inilah yang kemudian menyebabkan surah Qul ya ayyuhal kafirun itu turun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma'a." Tidak ada kompromi dengan kezaliman. Kalau kita berbicara tentang akidah, kita berbicara tentang kebenaran, tidak mungkin kebenaran itu berkompromi dengan kezaliman. Tidak mungkin akidah sahihah berkompromi dengan kesyirikan. Lakum dinukum waliyadin. Ini ketegasan sikap bahwa betapapun beratnya ujian yang kau berikan, itu tidak mungkin kemudian saya sebagai seorang nabi, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdamai dengan kezaliman, kita berkompromi dengan kezaliman, tidak. Lakum dinukum waliyadin.
Orang kafir Quraisy ini sampai kehabisan cara. Bagaimana caranya menghentikan laju dakwah ini? Bagaimana caranya menghentikan mereka berjuang, berdakwah, menyebarkan kebenaran? Sehingga dia mencoba untuk mempengaruhi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Dia datang menghadap kepada Abu Talib. Utusan-utusan kafir Quraisy ini mengatakan, "Ara'aita Ahmad yu'dhina fi nadina wa fi masjidina?" Wahai Abu Talib, tidakkah kau melihat bahwasanya Muhammad ini, keponakanmu, itu menghina kita, menyakiti kita, mencela kita di hadapan banyak orang, di tengah-tengah kafir Quraisy. Dia berani menentang apa yang saat ini kita yakini. Fanhahu, larang dia untuk menghentikan perbuatannya, karena dia menganggap bahwasanya dakwah ini menyakiti mereka. Maka Abu Talib memerintahkan kepada anaknya untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya bena akhi, wahai keponakanku, inna bani ammik, sesungguhnya kaumku ini, kerabat dekatku ini, kafir Quraisy ini, za'amu annaka tu'dhihim." Mereka menyangka bahwasanya kau menyakiti mereka, menghinakan mereka. Maka dia meminta kepadaku untuk mencegah engkau untuk tidak melakukan itu lagi. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kemudian dia menghentikan dakwah? Padahal sudah kelihatan jelas bahwasanya setiap kali orang yang masuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala akan disiksa, akan disakiti, akan diboikot. Seperti apa yang kita lihat dalam sejarah. Tapi kita lihat bagaimana ketegasan sikap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya ammah, wahai paman, wallahi law wada'u syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari." Demi Allah wahai paman, kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy ini bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan juga bisa meletakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, untuk kemudian saya meninggalkan dakwah ini, itu tidak mungkin. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuzhirahu Allah au ahlaka fihi ma taraktu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menampakkan kejayaan agama ini atau menghancurkan mereka. Itu baru pada fase dakwah, baru pada awal-awal Islam. Bagaimana siksaan, pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi itu pun tidak menjadikan surut dakwah dan langkah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama. Ujian itu berat. Semakin kita berupaya untuk konsisten dalam agama Allah, Allah pasti akan memberikan ujian yang lebih berat lagi. Karena ujian itu seiring dengan naiknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan antara tingkat keimanan kita dengan ujian. Semakin kita berupaya untuk mendekat kepada Allah, maka ujian itu akan semakin berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada muqaddimah yang kita sampaikan tadi, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian kira kalian itu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang ujian seperti yang diujikan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat dan kaum sebelum kalian. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang datang sebelum kita? Masathumul ba'sa'u wad-dharra. Mereka ditimpa dengan kesulitan, berbagai macam madarat yang mereka hadapi dalam dakwah dan perjuangan. Wazulzilu, mereka pun digoncang sedemikian rupa, digoncang kehidupannya, digoncang ketenangannya. Sampai-sampai
Mereka kemudian mengatakan, mata Nasrullah. Kapan kira-kira datang pertolongan Allah? Kapan kira-kira datang ini pertolongan Allah? Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Sabar-sabar. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sudah dekat. Semakin berat ujian, semakin gelap kehidupan, maka itu sudah menjadi pertanda bahwa semakin dekat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terpenting, jamaah yang dimuliakan Allah, ketegaran kita dalam menghadapi ujian. Ketegasan kita terhadap prinsip itu tidak akan boleh berubah. Sekali kita berkeyakinan bahwasanya apa yang kita yakini ini adalah hak dan kebenaran dari Allah, betapapun beratnya ujian, jangan pernah kemudian kita melepaskan akidah dan keyakinan. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu waktu Nabi SAW ingin melihat seberapa besar ketegaran iman yang dimiliki oleh sahabat-sahabatnya ketika menghadapi suatu goncangan dalam kehidupan. Pada perang Khandaq, Nabi SAW itu dikepung oleh banyak faksi dan banyak kelompok. Termasuk diantaranya adalah bersekutunya orang-orang kafir Quraisy dengan orang Yahudi dan orang Nasrani dan juga orang-orang munafik di Madinah. Kita lihat bahwasanya orang-orang munafik ini mengadakan komunikasi yang intens dengan Bani Ghatafan, satu kabilah yang juga mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan menyetujui bahwasanya sepertiga hasil panen kurma Madinah ini akan diberikan kepada pasukan Ahzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin menguji apakah orang-orang beriman di Madinah ini setuju dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling pertama tidak setuju adalah dua orang yang bernama Sa'ad. Yang pertama Sa'ad bin Mu'adz dan juga Sa'ad bin Ubadah. Dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, dahulu waktu kami jahiliyah, mereka tidak sedikit pun mengambil kurma dari Madinah kecuali dengan dua cara. Yang pertama dengan cara membeli dari kami, atau dia dengan cara mengutang dari kami. Tapi sekarang ini kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kami berikan dari kurma Madinah kecuali pedang-pedang yang kami miliki. Nabi SAW kemudian tersenyum, dia mengatakan, ini. Nabi hanya ingin melihat di tengah terjepitnya kondisi dan keadaan kaum muslimin, apakah kemudian ketegasan dia dalam menjalankan prinsip ini berubah atau tidak. Ya. Ini yang disaksikan oleh Nabi, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dan dicontohkan oleh para sahabat itu sepatutnya menjadi contoh dan teladan buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Stop. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa athari ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Selain daripada itu, kalau kita lihat dalam sejarah, ketika menghadapi ujian hidup, menghadapi masalah dalam kehidupan ini, kita juga bisa bercermin bagaimana pribadi-pribadi mulia, insan-insan yang diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menghadapi ujian, mereka semua berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kepasrahan total.
dan juga tidak pernah putus lisannya dalam berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ujian yang berat, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah dan berdoa memohon inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin pertolongan Allah itu datang, cepat atau lambat. Karena itu janji Allah adalah pasti bagi Allah untuk menolong orang beriman. Bahkan haqqan alaina nasrul mu'min. Itu sudah pasti dan itu sudah janji Allah. Kalau kita mendapatkan masalah, musibah, kesulitan, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Bagaimana caranya? Pasrahkan hidup sepenuhnya kepada Allah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain. Memang tasbih kita itu tidak sehebat tasbihnya Nabi Yunus. Ketika ditelan ikan. Sehingga Allah mengatakan, kalau seandainya dia bukan orang yang banyak bertasbih, dia pasti akan selama-lamanya dalam perut ikan itu. Tapi karena tasbihnya, tapi karena zikirnya kepada Allah yang menjadi alasan Allah kemudian menyelamatkan dia. Meskipun dalam hitungan manusia tidak mungkin lagi orang selamat, orang yang dimakan ikan paus. Tapi kata Allah, kalau bukan karena dia termasuk orang yang banyak bertasbih, dia tidak mungkin selamat. Kita jujur, tasbih kita tidak sehebat tasbihnya Yunus. Keberanian kita juga tidak sehebat dan sebanding dengan keberanian Ibrahim. Dengan sendirinya menghadapi kezaliman. Sampai dibakar. Tapi kita bisa belajar bagaimana kepasrahannya Ibrahim. Dan apa yang menjadi munajahnya Ibrahim. Bahkan di saat-saat terakhir sebelum dibakar datang Jibril. Wahai Ibrahim, butuhkah kau bantuan sama saya? Mungkin kalau kita mengatakan, oh iya, sekarang ini saya mau dibakar. Tapi jawabannya Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau sama kau Jibril tidak. Tapi kalau sama Allah, iya, saya butuh. Keberanian dan kepasrahan kita tidak sehebat apa yang ditunjukkan Ibrahim dalam menghadapi ujian. Tapi ingat, kata-kata yang diucapkan Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan ujian berat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu kata-kata pamungkas yang mematahkan semua bentuk kekuatan manusia di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah. Musa alaihissalam pun pernah menghadapi masalah yang serupa. Di saat terjepit di depannya lautan yang terbentang luas. Di belakangnya Fir'aun dan tentaranya yang sedikit lagi akan melumat habis mereka semua. Kita contoh kepasrahannya. Ketika Musa alaihissalam mengatakan, innama iya rabbi sayahdi. Tidak ada yang bisa selamatkan kita, tapi Allah pasti akan berikan petunjuk. Dalam kondisi genting. Keselamatan 0%. Dalam hitungan manusia kalau dipresentasikan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Musa, pukulkan tongkat. Laut ini terbelah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pasrah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah mengatakan banyak orang yang berjuang bersama para nabi. Mereka tidak pernah merasa hina, mereka tidak pernah merasa kecil, mereka tidak pernah merasa lemah. Apalagi mau berpasrah, menyerahkan diri di hadapan musuh, itu tidak mungkin. Tapi apa kata Allah? Wa ma kana qaulahum, tidak ada kata yang dia ucapkan illa an qalu, kecuali mereka mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah,
ampunkanlah semua kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang terkadang kita melampaui batas dalam kehidupan dunia ini. Terkadang kita tahu ini haram, tapi kita coba sedikit. Kami banyak lalai, kami banyak melampaui batasan-batasan yang telah kau tetapkan ya Allah. Wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana, tetapkanlah pijakan kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafir. Ini doa. Dan ini adalah kata-kata yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata orang-orang yang diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kita lihat lagi kembali. Dan tentu tidak melupakan. Sudah sampai bulan ketiga. Kezaliman, perilaku yang biadab, perilaku yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ini ujian berat. Ini ujian besar. Tapi terlalu jauh kalau kemudian kita ini mengkaji apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita di Palestina ini seakan memberikan contoh dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kau mau belajar sabar, belajar pada kami. Kalau kau mau belajar ketegaran, belajarlah pada ketegaran-ketegaran kami. Seakan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, ini memberikan pelajaran besar. Bahwa apa yang di sana terjadi di Palestina, seakan Palestina ini menjadi madrasah besar dari lahirnya generasi-generasi kuat, lahirnya generasi-generasi tangguh, lahirnya para mujahid-mujahid sejati yang mengajarkan kita makna daripada ketegaran, mengajarkan kita makna daripada kesulitan, mengajarkan kita bagaimana menghadapi masalah yang berat. 1 kali 24 jam, tidak ada jaminan keselamatan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa besok dia akan melihat lagi matahari terbit. Ketika dia berada di siang hari, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa dia bisa hidup sampai malam hari. Tapi begitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladziina aamanu fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ujian ini akan memilah-milah manusia. Siapa di antara mereka yang jujur imannya kepada Allah dan siapa yang memiliki iman yang dusta. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur imannya dalam menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma 'alaika bi a'daihim. Allahumma 'alaika bi a'daihim. Allahumma 'alaika bi a'daihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hananallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimissalam.